Shalom, saudaraku di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda? Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita. Kita sudah memasuki awal atau minggu yang pertama dari bulan September. Mari kita menengok belakang dan belajar menghitung berkat-berkat Tuhan. Luar biasa, tidak terasa kita ada saat ini. Kita boleh sehat hari ini, bekerja dalam hubungan dengan relasi keluarga, pelayan dan sebagainya. Semua adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besarnya kasih setiamu, penyertaanmu, berkatmu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Hari lepas hari kami boleh lalui, suka dan duka boleh kami lalui. Semua adalah karena penyertaan Tuhan senantiasa. Kalau hari ini ya Tuhan, kami ada di sini, kami ingin menghitung berkat-berkat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan mau menjadi orang-orang yang makin hari makin hidup takut akan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Berkatilah bulan September ini Tuhan, sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang minggu, sepanjang bulan ini. Agar sungguh-sungguh rencana Tuhan terlaksana melalui segala aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin membaca firman Tuhan. Berkatilah waktu perenungan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Saya ambil dari ulangan pasal yang ke-6. Kita sudah membaca ini minggu yang lalu. Ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan saudara. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Saudaraku, dalam rangkaian membahas firman Tuhan mengenai Alkitab dan keluarga, kita sudah membahas minggu lalu tentang bagaimana kita belajar memahami remaja. Ayat tadi memberikan satu dasar yang sangat jelas bagi orang tua bahwa kita harus terus-menerus mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan kalau kita melihat konteks pada waktu itu, mengajarkannya berulang-ulang, mengkomunikasikannya berulang-ulang. Di mana? Di mana saja, selagi ada kesempatan. Saudara, tetapi kenyataannya pada zaman sekarang itu menjadi sebuah tantangan yang sangat berat sekali, bukan? Kapan terakhir kali engkau berbicara dengan anak-anakmu? Kapan terakhir kali engkau berbicara dengan remajamu? Mungkin many days ago, gitu ya, beberapa hari yang lalu. Mungkin tidak pernah, karena sulit sekali. Saudara, betapa sulitnya kita sadari bahwa mengkomunikasikan iman kepada anak-anak kita. Mengkomunikasikan Tuhan kepada anak-anak kita. Tidak usah ngomongin soal mengkomunikasikan iman dan Tuhan, tetapi untuk berkomunikasi saja, kita kerap kali menghadapi kendala-kendala. Saudara sekalian, renungan ini saya doakan, saya gumulkan. Bukan berarti saya sudah melalui bagian ini. Belum, saudara. Saya pun masih berjuang bersama-sama dengan saudara untuk bisa bagaimana menjadi seorang orang tua yang memahami remaja-remaja yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara sekalian, bukankah seringkali kita mengalami gap di dalam berkomunikasi dengan anak remaja kita? Mereka sering merasa kita tidak pernah mendengarkan mereka ngomong. Mereka sering merasa kita tidak bisa mengerti hati dia. Kita sendiri merasa bahwa mereka tidak bisa tahu apa yang kita mau. Kita ngomong sesuatu, dia langsung bantah sesuatu yang lain. Kita berusaha mengajarkan, dia tutup telinga. Kita ngomong, dia dengan asiknya dengerin musik dan sebagainya. Seharusnya susah sekali untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita empat mata ngobrol, itu pun tidak bisa betul mendalam ke dalam hati dia. Satu tantangan yang luar biasa sekali buat kita sebagai orang tua Kristen. Saudara, ada dua sisi bukan? Sisi anak akan melihat kita pun susah diajak bicara. Kita pun tidak mau dengerin dia ngomong. Kita pun tahu momennya benar sendiri, sudah judgement kepada dia. Dari sisi kita pun akan merasa bahwa ini anak yang keras kepala, tidak mau dengar orang tua, tidak hormat orang tua, tidak respect orang tua. Sehingga sangat sulit sekali. Saudara, harus ada yang berubah, harus ada yang mengawali diri untuk berubah dan menjangkau mereka. Karena kalau bukan orang tua yang di awalnya menjangkau mereka, saudara, sangat bahaya sekali. Kalau remaja kita at the end ketemu dengan teman remaja yang takut akan Tuhan juga, mungkin jauh lebih baik. Tapi jikalau tidak, ketemu dengan anak remaja yang juga tidak kenal Tuhan, bahkan di keluarga yang broken home misalnya, maka akan menjadi satu hal yang sangat berbahaya sekali. Saudara, dalam renungan ini saya akan mungkin bagi di dalam dua dua bagian ya, karena ada banyak sekali tips-tips yang akan kita sama-sama bahas berkenaan dengan bagaimana kita belajar berkomunikasi dengan anak remaja kita.
Saudara, poin yang pertama yang sangat penting adalah think before you speak. Ya, orang tua sekalian, termasuk juga saya. Think before you speak. Pikirin dulu. Tidak semua yang kita pikirkan itu harus kita ucapkan. Amsal 12:23 berkata begini. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tapi hati orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Saudara, bukankah seringkali kita ngomong dulu baru mikir kan ya? Kita keluar kata-kata dulu yang tajam bahkan menyakiti hati dia, baru kita mikir, harusnya saya nggak ngomong seperti ini. Prinsip yang jelas sekali, orang yang bijak itu menyembunyikan pengetahuannya, tidak menyeru-nyerukan kebodohan. Kita harus belajar think before you speak. Prinsip ini berlaku bukan cuma antara orang tua dengan remaja, bahkan sesama pasangan suami istri pun, bahkan saya pikir komunikasi secara umum pun, kita harusnya apa? Pikir dulu sebelum berbicara. Terlebih lagi, kalau ingin memenangkan hati anak remaja, ingat sekali lagi, tidak semua yang kita pikir harus kita ucapkan. Think before you speak. Terus tips yang kedua adalah jangan menginterupsi, saudara. Jangan menginterupsi. Ini menjadi sebuah kendala dalam hal komunikasi. Saya banyak membawakan webinar, seminar tentang komunikasi, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penting soal komunikasi yang memang ujungnya adalah karena salah satu pihak itu selalu menginterupsi pembicaraan. Bagaimana bisa kita memahami dia? Bagaimana bisa kita tahu yang dia mau itu apa, jikalau kita terus menginterupsi? Dalam konteks kita, menjangkau anak-anak remaja kita, hal yang sama berlaku. Jangan menginterupsi pembicaraan dia. Biarkan dia berkata-kata. Biarkan dia menyelesaikan kalimat dia. Bahkan saudara, kalimat dia pun kadang-kadang kita harus tebak-tebak ya. Apa sih isi hati dia kan? Apalagi kalau kalimat dia sudah belum selesai ngomong, kita sudah potong. Mana bisa memahami isi hati dia. Jangan menginterupsi pembicaraan. Saudara, tips yang ketiga atau prinsip yang ketiga adalah akui kalau kita ada kesalahan. Saudara. Ini sulit sekali. Remaja perlu melihat satu teladan bahwa orang tuanya pun bisa salah. Sehingga, jikalau kita ada kesalahan, saudara ya, apapun itu, dalam perkataan kita, perbuatan kita akui, kita say sorry sama anak itu, sama remaja itu. Biar tidak usah gengsi-gengsi, ini papa, papa tidak pernah salah. Tidak begitu, saudara. Ini mama, mama tidak boleh salah. Kamu yang selalu salah. Tidak bisa seperti itu. Kita harus rendah hati, mengakui kalau kita ada kesalahan. Say sorry. Jikalau kita menyakiti hati dia, kita tahu kita barusan ngomong sesuatu, say sorry sama dia. Saudara, poin yang keempat adalah begini. Kita harus agree to disagree. Oh, ini orang tua susah sekali, saudara. Kita cenderung otoriter. Kita cenderung merasa bahwa, lu ikuti aja apa kata papi. Papi lebih dulu lahir daripada kamu. Ikuti dulu aja apa kata mami. Punya pengalaman lebih banyak daripada kamu. Harus sama. Harus sama. Saudara, kita harus belajar untuk bisa memahami bahwa it's okay kalau tidak setuju. Agree to disagree. Anak-anak punya hak untuk disagree. Remaja-remaja punya hak buat disagree. Mereka boleh lakukan itu. Mereka boleh menunjukkan, aku tidak setuju. Aku punya pendapat lain. Dan waktu mereka disagree, saudara, kita harus bijaksana menanggapi itu, bukan? Tidak berarti, aku gak setuju begini. Oke, tapi at the end of the day, tetap juga keputusan kita yang berlaku, kan ya? Sehingga kalau kita, kebanyakan orang disagree, tapi kita selalu memaksakan keinginan kita, at the end dia akan males lagi untuk disagree. Dia akan jadi apatis. Sudahlah, apa kata lu aja dah. Aku nggak peduli. Terserah dah. Percuma ngomong juga, nggak akan didengar. Percuma. Saudara, kita belajar untuk agree to disagree. Agree to disagree. Saudara, prinsip yang kelima. Kita baca dulu Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Oh, satu ayat yang sangat indah sekali. Saudara, pakailah perkataan kita untuk membangun. Ya. Pakailah perkataan kita untuk membangun sebuah relasi yang positif, yang konstruktif, yang indah di dalam Tuhan. Hubungan orang tua dengan remaja. Pakailah perkataan untuk membangun. Jangan pakai perkataan yang mematikan, saudara ya. Kata-kata yang mematikan itu kata-kata yang negatif, kata-kata yang menyuruh, kemudian melarang, intinya semua negatif, mematikan kreativitas, mematikan hidup dia. Tetapi pakailah kata-kata yang untuk bisa membangun, saudara. Jadi kalau kita pakai kata-kata yang membangun, saudara, apapun konflik yang sedang terjadi, bahkan dalam pembicaraan-pembicaraan yang normal sekalipun, kalau kata-kata membangun kan enak didengar, bukan? Ya kan ya? Coba saudara lihat tadi ya, Efesus 4:29 tadi dikatakan gini, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Wah, bayangkan saudara kalau kita ngomong dengan anak kita, anak remaja kita, dan dia dengar dengan enak dan dia beroleh kasih karunia, karena perkataan kita yang membangun. Satu hal yang sangat perlu kita kejar sama-sama. Hati-hati dengan perkataan kita. Pakai perkataan kita jadi sebuah perkataan yang bisa membangun, bukan malah meruntuhkan atau merusak dia. Terus kalian, kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Hal-hal ini yang sudah saya sampaikan tadi, saya berharap kita semua boleh belajar untuk melakukannya. Jadi kan PR kita dalam minggu ini, bagaimana kita mencoba memenangkan remaja kita. Bagaimana kita coba untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan ingat saudara, kita pun orang tua penuh dengan dosa. Kita tunduk di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kita dan memampukan kita, memberikan kita bijaksana untuk bisa memenangkan mereka. Agar mereka sungguh-sungguh punya relasi yang baik dengan kita. Sangat indah sekali bukan saudara, jikalau kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada mereka. Kita bisa ngobrol dengan enak dengan anak-anak kita. Kita bisa ngobrol seperti teman ke teman. Ingat saudara ya prinsipnya, usia-usia remaja 18 tahun ke atas sudah menjadi teman ya, bukan lagi relasinya tunjuk ya, suruh, tetapi sudah menjadi teman. Bisakah kita mengambil posisi seperti itu? Dan saya percaya saudara, dimulai dari kita sebagai orang tua. Doakanlah, praktekkanlah, sabar-sabarlah, dan coba terus bina relasi itu. Saya percaya saudara, anak-anak yang orang tuanya berdoa bergumul bersungguh-sungguh, pasti akan menjadi anak-anak yang hidup, yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada keluarga itu. Saya berdoa kiranya keluarga kita sekalian, yang masih punya anak remaja, atau anak-anak remaja yang mendengarkan ini pun, boleh berefleksi diri, bagaimana harusnya berkomunikasi dengan orang tua kita. Para guru-guru yang mengajar anak remaja, pembina-pembina gereja yang mengajar anak remaja, kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman kita. Agar sungguh-sungguh saudara, kita bisa menerapkan prinsip firman Tuhan tadi. Ajarkanlah berulang-ulang, berbagai kesempatan, berbagai cara. Menangkanlah hati remaja-remaja kita. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.